teman-teman semua, balik lagi di Corner Talk. Nah, balik lagi sama aku Hana tentunya. Kali ini kita mau bahas apa ya? Bahasnya kita tentang relationship. Nah, tentu aku nggak sendiri di sini. Aku dibarengin sama Bu Yuni. Shalom Bu Yuni. Shalom, halo guys. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Juniana. Biasanya dipanggil juga Ibu Hendri. Ya. Suami saya namanya Pak Hendri Wirawan dan kami melayani di Petani Citraland. Kami punya anak 2 dan juga selain saya pelayanan, saya juga sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan sehari-hari yang sungguh sangat menyenangkan bagi saya. Terima kasih ya Ibu udah menyediakan waktunya buat ngobrol sama kita anak-anak muda nih. Nah, biar nggak canggung ya teman-teman, aku mau manggil Bu Yuni tuh pakai sebutan Mama, boleh ya Bu ya? Boleh. Biar katanya tuh biar lebih kerasa gitu pendekatannya. Iya, pendekatan. Nah, hari ini kita mau bahas tentang relationship nih Bu. Nah, mungkin pertama-tama boleh kasih gambaran nih ke kita, relationship itu apa sih Bu? Kayak gitu. Relationship itu kan satu hubungan ya, Iya. yang erat. Kalau bagi kita sih cewek ya, kita mau hubungan sama ya, kalau yang jomblo atau belum punya pacar kan menginginkan, kapan ya aku punya pasangan. Ya sama lawan jenis ya teman-teman, jangan Iya, yang sama. jangan sama ceweknya dong, Iya. ya beda. Terus gimana ya? Terus pasanganku tuh gimana? Nah, sebelumnya kan pasti karena kita orang percaya nih ya. Betul. Jadi mesti doa, Tuhan, aku juga pengen loh yang punya pasangan. Iya, bener banget. Tapi aku nggak tahu yang gimana. Cuman aku mau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kirim dan berikan tanda-tanda itu. Jadi semuanya itu harus kita mulai dengan doa ya Ibu. Nggak Iya. cuma di dalam keseharian kita aja, tapi dalam semua hal yang mau kita mulai, mungkin bisnis, apalagi terutama hubungan ya Ibu ya. Benar. Karena rasanya Penting. sering kali ya kita anak muda itu cuma galau duluan ya Bu ya, daripada aduh doa tuh Tuhan aku pingin nih cowok yang seperti ini kayak gitu. Nah pertama-tama aku ambil contekan dulu ya teman-teman biar nggak kagum gitu. Nah ini pertanyaan nomor 1 aja udah berat ya buat kita semua. Nah gimana sih seharusnya kita mengisi proses menunggu nih kita ketemu sama pasangan kita nih. Biasanya kalau anak muda tuh banyak kayak yang galau ya, karena pasti kalau aku sendiri teman-teman tuh kayak temen aku kok yang hari ini bulan ini misalnya udah punya, nanti yang bulan depan ada lagi, nanti bulan depannya ada lagi. Nah pasti kita sendiri yang masih single nih ngerasa kayak aduh kapan ya waktunya aku ketemu sama seseorang yang tepat nih buat aku. Nah untuk masa menunggu tuh sebenarnya apa sih yang perlu kita lakuin? Nah, kalau aku mau memberitahu nih ya, waktu jangan terpengaruh. Biarpun temen udah punya lah, yang kanan A punya, yang B punya, yang C punya. Loh, aku kok belum? Gak usah bingung. Tetap bawa dalam doa, tapi tetap berteman itu perlu. Karena kalau kita nggak berteman, bagaimana bisa tahu? Terus bisa ketemu, oh ini cocok dengan aku gitu ya. Terus kita cuman berdiam diri, mengurung diri terus susah. Tuhan, Sedih, kamu kok galau nggak gitu. kirim-kirim sih, sementara temanku si A, si B, si C. Nggak perlu. Tetap sukacita ya, tetap bawa dalam doa, percaya. Nggak ada kata terlambat kok. Pasti Tuhan itu kirim pasangan dan kita perlu juga berteman yang banyak. Oke. Nah, terus biasanya nih kalau udah ngerasa berteman yang banyak tapi masih belum nemuin yang tepat kayak gitu. Itu gimana ya, Bu? Mungkin kayak kan mulai terpengaruh kayak kamu loh kok nggak mau sih sama si dia lo baik orangnya, rasanya cocok deh sama kamu, bisa memahami kamu kok nggak mau sih. Itu biasanya gimana ya Bu kita menanggapi mungkin orang-orang sekitar ya terutama kayak gitu. Iya, memang sih seringnya begitu ya, teman-teman ngomong iya loh ini dia baik loh, kayaknya cocok sama kamu, tapi kitanya sendiri kan nggak ada rasa kan. Iya. Nah, nggak usah juga terpengaruh, karena memang
kita jawab aja, memang dia baik, tapi kan aku nggak ada rasa ya toh. Jadi aku percaya nanti pasti ada waktunya dan tepat Tuhan itu kirim, dan pas antara dia dan aku tuh pasti Pas. diberikan hati yang istilahnya klik. Iya, nyetrum gitu ya Bu ya. betul. Nah, buat yang kedua nih, kalau penting nggak sih untuk membuat sebuah standar atau kriteria, aku tuh harus punya pasangan mungkin apa yang tinggi, putih, ganteng, terus mungkin berpendidikan atau seperti apa, itu perlu nggak ya Bu? Untuk mendapatkan ya, untuk punya temen ya atau teman hidup lah, memang kita biasanya pasti punya kriteria ya. Tapi yang penting lagi gini, kadang apa yang kita inginkan belum tentu loh Hana itu bisa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya, kita maunya tinggi, ganteng, ya istilahnya gini, yang kaya, yang mapan ya, yang pokoknya segalanya. Tapi kadang Tuhan bisa kirim yang beda. Balik lagi nih, kalau kita sebagai orang percaya apa yang harus dilakukan? Doa. Supaya kita doa, terus katakan di doa itu kriteria apa. Kalau aku dulu ngomong gini, Tuhan, aku pengen dapat yang gini, yang bisa apa? Yang terutama itu bisa menghargai, yang sayang, ya. Terus juga apa? Yang bisa juga cinta sama keluargaku. Jadi bukan cuma sayang sama aku, tapi sama papa mamaku dia nggak hormat, aku nggak mau. Gitu. Terus kalau bisa memang yang cakep dong, gitu ya. Iya. Tapi pasti balik lah. lagi, aku percaya Tuhan pilihkan yang terbaik untukku karena Tuhan yang tahu yang terbaik. Berarti kalau misalnya nih ya Ma, kita punya standar yang tinggi banget, itu apa kayak kita juga harus tetap ingat sama kayak tanahnya kita, kayak napak sama tanah kan, takutnya kalau sekarang ya Ma, kalau teman-temanku sendiri tuh suka banget lihat drama Korea kan, bikin kayak aduh pingin kayak opa-opa yang di drama Korea yang ganteng, yang peka kayak gitu. Nah kalau punya angan-angan yang terlalu tinggi, menurut Mama sendiri tuh baik apa enggak ya buat anak-anak muda, terutama cewek dong, kan drama Korea ya. Benar gitu. sih. Mama kan juga suka ya nonton drama Korea, tapi dulu, Oh, dulu. ya. Kebetulan kalau waktu ke rumah anak yang cewek ini yang di Bali santai-santai terus nonton drama Korea. Habis itu ngeliat, tapi setelah lihat gini, diingatkan film atau drakor itu kan cuman skenario. Iya. Jadi yang sesungguhnya nggak seperti itu gitu loh. Jadi kembali lagi gimana ya, kita boleh berangan-angan, tapi yang terbaik Tuhan biarlah itu yang terjadi dalam hidupku. Supaya apa? Kadang kita angannya terlalu tinggi, nggak taunya nggak sesuai, kita langsung putus asa. Iya langsung Iya toh, down nggak bangkit, banget. down, kecewa ya, nyalain kiri kanan. Nah itu nggak bener gitu loh. Oke. Nah, kalau buat teman-teman semua nih ya, yang mungkin yang masih single ya, yang masih menunggu tambatan hati, yang udah poin sedari awal yang udah Mama Yuni kasih tuh doa. Doa dulu teman-teman, minta campur tangan Tuhan ya buat ditemukan, diteguhkan seperti apa orangnya. Jadi kalian jangan merasa sedih, kalian nggak sendiri teman-teman, oke? Kalian nggak sendiri, kalian masih punya banyak teman juga yang masih sama-sama menunggu seseorang yang terbaik kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk yang udah berhubungan ya ini mah, ini tuh gimana sih biar bisa menjaga hubungan asmara tuh tetap kudus? Apalagi inget kalau di zaman sekarang itu udah mulai bebas banget ya. Menurut aku sendiri juga banyak orang tua yang udah kayak ya udahlah nggak apa-apa kamu pergi mungkin kayak liburan berdua atau kemana-mana berdua tuh mulai nggak apa-apa. Tapi buat kita sendiri yang terutama juga orang percaya itu gimana ya buat tetap bisa menjaga kekudusan, kayak berbeda juga dari dunia ini. Kadang-kadang anak muda kan pengennya juga pergi bareng-bareng. Iya, ya loh. bener. Kalau kita orang tua ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu juga kayaknya nggak bijak. Tapi balik lagi ada batasan-batasan. Terus bagaimana tetap bisa jaga kekudusan? Kalau mungkin dulu
nggak ngerti, istilahnya nggak ngerti dalam Tuhan gitu, kita ngomong nggak mungkin. Tapi sebetulnya bisa. Kalau kita istilahnya takut sama Tuhan, istilahnya takut itu bukan kalau dilihat orang takut, kalau nggak dilihat orang nggak takut, nggak. Takut Tuhan itu berarti hormat. Waktu kita hormat sama Tuhan dan kita tahu dimanapun kita berada, mata Tuhan tuh lihat, berarti kita juga akan menjaga hidup, ya, menjaga tingkah laku kita. Juga nomor yang perlu diperhatikan juga apa? Pakaian. Cara berpakaian tuh penting loh. Kadang kita pakainya mini, otomatis itu kan mengganggu yang lain, deg-degan. Wah, itu kok kelihatan gini. Nah, sama toh. Kadang kita sendiri yang cewek buat memancing ya. Iya, memancing. Sebetulnya yang nomor satu bisa menjaga diri, ya. Yang kedua, cara berpakaian juga mesti sopan. Yang ketiga, kita juga kalau takut Tuhan itu tetap kita jalan itu di rule-nya Tuhan, dimanapun kita tetap bisa, Tuhan aku tahu ini berbahaya, karena itu aku butuh pertolonganmu supaya apa? Ini loh, nggak berkobar-kobar. Jujur aja, kadang kalau pegang-pegang itu bisa membuat gejolak loh. Terus terang aja, kan namanya ada aliran loh. Biasanya udah dempet-dempet aja udah ada yang gimana gitu ya Bu. Nah sebaiknya kalau masih kenal-kenal biasa gitu, nggak usah deh kayak peluk-peluk atau pegang-pegang atau ya pukul-pukul apa. Sangat bahaya. Kelihatannya sih sepele, tapi itu lama-lama bisa berbahaya. Jadi dari kita sendiri juga harus bisa jaga diri. Betul. Ya, bisa menahan nafsu ya, memang apalagi kan anak muda ya, biasanya kan nafsunya tinggi gitu ya. Rasa ingin tahunya juga tinggi. Jadi harus bisa behave ya teman-teman. Jadi jangan kayak bilang, iya ini cowok aku yang salah karena dia yang mau duluan. Jangan, kalian juga kalau kalian kasih buka pintunya sama aja bohong ya Maya. Iya. Kalau kita ngomong sih, kalau di firman Tuhan katakan ya toh, kita harus menjaga kehidupan kita, memberikan kehidupan kita, termasuk diri kita ini sebagai persembahan bagi Tuhan yang hidup kan. Nah, terus apa? Dari sana kita bisa tahu kira-kira ini baik apa enggak, ya bisa membedakan. Oke. Lalu sebenarnya kan kita sambil mencari pasangan ini kan kita juga menjalani kehidupan nih ya. Maksudnya kita studi, kita karir, kita bekerja. Kalau misalnya kita menemukan pasangan di saat kita bekerja, itu gimana ya ngatur prioritasnya antara bekerja, terus antara pacaran, mungkin juga kan kita pelayanan juga kayak gitu. Kira-kira gimana caranya kita biar bisa paham porsinya ini semua gimana? Mestinya kalau kita tahu ya, Tuhan pasti kasih hikmat juga. Istilahnya begini, kalau bekerja berarti itu kan juga dipercayakan. Kita mendapat pekerjaan itu satu kepercayaan. Jadi, amanah gitu ya? Iya, harus dilakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Walaupun contohnya misalnya itu kerjaan kita sendiri, tetap harus kita tekuni dengan baik. Apalagi kita kerja dengan orang lain, malah harus lebih bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya juga atasan kita bisa melihat, oh ternyata ini stafku apa ini kerjaannya baik, dia penuh tanggung jawab. Juga nggak perlu disuruh, dia sudah semangat ya. Nah, kan ada yang kerja itu pakai disuruh-suruh, terus kalau nggak ada orangnya kita sembarangan. Iya, benar. Nah, kayak itu ya jangan. udahlah. Terus untuk karir, untuk pacaran, bisa atur waktu. Waktunya kerja, kita kerja. Nanti kan ada waktu kosong kan? Nah, itu bisa diambil untuk istilahnya apel, sama-sama pergi makan, ya toh. Iya. Terus pelayanan juga, waktunya kalau di jadwal pelayanan, jangan bingung. Waduh, nanti aku mau apel ini, pelayananku tak batalin. Iya, apalagi kan biasanya kan kita pelayanan di hari-hari weekend ya, hari Sabtu, hari Minggu, biasanya kayak palming kayak gitu ya Maya. Kan bisa diatur, diajak. Oh, Diajak ibadah, diajak. Setelah itu, ayo makan bersama atau kemana. Bener. Kan bisa rame-rame juga. Jadi nggak ada katanya ngomong, aduh
aku ini pacaran tapi nggak ada waktu karena kerja, sebetulnya bisa kok diatur. Sekarang kan ada video call, nah kan bisa WA, nah itu kan bisa ketemu, Bisa ya, ketemu ya, masih iya. pokoknya selalu ada jalan menuju Roma ya Mbak ya. Terus tunjukin ya, yang penting lagi tunjukin. Semakin justru punya istilah dalam pacaran harus semakin giat, tunjukkan prestasimu. Jangan kalau udah punya pacar misalnya makin turun ya mungkin jadi kurangin pelayanan kayak gitu. Jangan. Ya jangan sampai ya, Jangan. jangan sampai tuh teman-teman ya yang pelayanan yang udah punya pacar, jangan sampai. Kalau sampai pacarnya kayak gitu mending putus aja ya Mbak ya. Iya, berarti ada something wrong. Ada something wrong, putus aja teman-teman. Nggak sama, putus ya, rohnya nggak sama. rohnya nggak sama ya. Harus mulai dipikirin dulu ya teman-teman. Iya, benar. Tapi nih Ma, kalau aku lihat lagi nih ya, kalau di lingkungan teman-teman aku, seumur aku atau yang di bawah tuh kayak masih banyak banget nih yang mau nyoba untuk pacaran beda agama, yang beda iman. Gimana sih Ma buat ngasih tahu teman-teman kita yang kayak gitu tuh, padahal kan udah tahu tuh nggak seiman, tapi kayak aku klik nihan sama dia, aku nyaman kayak gitu, dia juga bisa terima aku, tapi dia juga mau ikut ke gereja sama aku tuh, gimana ya Ma nanggepinnya? Nah, ini hati-hati juga ya, terus terang gini, kalau orang pertama pacaran pengennya kan menarik perhatian tuh. Betul. Jadi untuk segala sesuatu Dilakukan. aku akan melakukan. Sekalipun hujan banjir, aku pasti datang. Yang penting aku dapetin dulu. Nanti setelah dapat urusan belakang, ya toh. Jangan. Kalau kita orang percaya di firman Tuhan sudah katakan gelap dan terang gak akan pernah bersatu. Kalau sudah tahu gitu tetap dilanggar, nanti resikonya lebih parah. Karena apa? Yang sesama orang percaya aja kita butuh berdoa, butuh tekun ya, butuh semangat ya. Juga masih mengalami masalah dan diproses. Betul. Terus ya. Apalagi yang nggak sama, Bener. nggak bisa. Biasanya setahu mama nih ya, Iya. kalau yang cewek kalau nggak kuat doanya nggak akan pernah bisa membawa yang cowok itu ke Tuhan, atau yang cowok nggak apa-apa ini cakep, ini pinter apa tapi beda, nanti aku akan bawa ke Tuhan, tidak akan pernah bisa. Jadi Susah. jangan sampai punya pikiran gitu ya Mai. Soalnya Iya. aku tuh punya banget temen yang kayak merasa aku pasti bisa kok bawa dia. Padahal kalau aku sendiri juga pernah denger firman Tuhan waktu ibadah, ada juga pendeta yang bilang jangan sampai ketika kamu pacaran itu niatmu pacaran tapi sambil menginjili. Bener ya Mai ya? Iya, itu nggak akan bisa. Karena apa? Kalau bukan dengan Tuhan itu susah gitu. Jadi pokoknya jangan sampai dilanggar gitu ya teman-teman. Jadi cari yang seiman, cari yang bener-bener bisa dewasa ya untuk Iya. nyayangin semuanya kayak gitu. Oke, next ini ada pertanyaan intermezzo nih Ma, biar gak tegang-tegang terus gitu ya. Kalau masalah siapa yang naksir duluan, ini boleh nggak Ma? Misalnya kayak cewek naksir duluan kayak gitu. Sebetulnya nggak apa-apa sih, namanya hati itu kan kita nggak bisa, wah aku kok nggak sopan ya naksir duluan, harusnya dia dong naksir. Tapi kan Tuhan memberikan hati, ya. Tapi kan ada juga batasan, bukan berarti kita naksir terus kita langsung kemana-mana, kita nguntit cowok itu, telepon terus, ya terus Posesif gitu ya Ma iya, ya? seolah-olah itu pokoknya dia ada di tanganku, nggak akan terlepas dari aku. Jangan ya, kita boleh naksir lah, kembali bahwa Tuhan ini loh aku kok naksir ini, tapi apakah ini memang yang kau berikan untukku? Kalau memang bukan, jauhkanlah, istilahnya lepaskan. Tapi kalau memang iya, Tuhan berikan juga tanda-tanda. Kadang hal-hal kecil, hal-hal apa itu bisa memberikan peneguhan atau apa gitu. Terus menurut Mama nih, cowok yang baik menurut Alkitab atau menurut Mama sendiri nih yang pantas buat kita nih para cewek. Biasanya kan kita cewek kayak apalagi yang udah lama gak pacaran kayak ya udah deh, siapa yang mau nyaut aku sikat kayak gitu. Gimana nih Ma? Sebetulnya kalau cowok yang baik ya, ini Mama jadi inget nih zaman dulu ya. Cowok yang baik itu bukan berarti mesti ganteng, kaya,
bisa memberikan apapun nggak? Menurut mama cowok yang baik itu dia sayang sama keluarganya, ya. Nomor satu dia hormat. Jadi hormatnya itu bukan sama orang tuanya saja, sama orang yang lebih tua, sama orang lain itu menghargai. Ya. Sikapnya, dari sikapnya kan bisa tahu. Tuh cara ngomongnya juga harus ini apa? Istilahnya itu nggak perlu dibuat-buat, apa adanya ya. Jadi apa adanya gitu. Terus juga yang kalau dia orang percaya pasti juga dari kelakuannya, buah kehidupannya pasti akan tahu kok. Tuh teman-teman, kalau yang mulai bingung mau buat kriteria cowok yang baik tuh kayak gimana, tadi udah dijelasin ya sama Mama Yuni. Jadi kalian bisa catat. Nanti kalau nggak denger boleh dimundurin lagi videonya, didengerin lagi, oke? Terus nih Ma, aku tuh juga punya temen yang lagi punya hubungan tuh sampai posesif banget. Yang sampai misalnya kayak DP media sosialnya aja tuh kayak diatur sama cowoknya. Menurut Mama cowok kayak gitu tuh masih harus dipertahanin atau gimana nih Ma? Kalau selama masih pacaran tuh kan untuk memberi penilaian ya, kedekatan, pengenalan, kan belum menikah toh. Jadi kan bukan berarti kalau begini, oh aku harus jadi sama dia. Dilihat kalau memang nggak membawa damai, semakin membuat itu apa? Rasanya itu kacau, keadaan semakin kacau. Biasanya orang pacaran tuh kan ada damai sejahtera, terus juga ada oh ya sama-sama ada pengertian. Itu kan lebih enak daripada ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus kamu jangan ini, jangan itu. Harus jadi sama kayak ada aku. khawatir, ketakutan ya dalam misalnya berpacaran tuh ya. Iya, terus juga rasanya kok dicurigai ini, dicurigai itu. Itu kan membuat hidup ini bukannya merdeka malah terkungkung. Tapi bukan berarti tuh setelah pacaran terus kita mau seenaknya sama cowok lain apa enggak. Cuman maksudnya ada batasan-batasan. Tapi kalau terlalu ngatur, ngomonglah, ini belum nikah loh ya, masih pacaran udah ngaturnya seperti mengalang-alai orang tua kita. Apalagi nanti udah menikah kan tambah parah. Jadi batasnya tuh juga kalau misalnya kalau sama orang tua boleh, tapi sama cowok nggak boleh, kita nggak bisa terus kayak ini ya untuk patuh ya kayak nurut ya sama cowoknya untuk karena ya aku nurut sama cowokku karena dia pacarku. Padahal kita juga tetap masih punya pilihan ya Ma ya buat dalam berpacaran tuh harusnya ada diskusi ya kan ya Ma ya. Ada kayak saling menghargai ya, saling mengerti kayak gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak tuntutan dari salah satu pihak kayak gitu ya Ma ya. Benar-benar harus ada pengertian ya, kedewasaan gitu. Oke, kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa dimulai dengan nanti yang udah punya pasangan doa bareng ya. Renungan bareng gitu ya Ma biar benar gitu. Komsel bareng apalagi gitu ya. Nah, terus nih Ma, kan karena makin kesini zaman itu udah makin bebas. Menurut Mama tuh batasan dalam pacaran tuh seperti apa? Maksudnya juga batasan fisik kayak pegang-pegang kayak gitu mungkin atau berpergiannya seperti apa? Ada nggak nih Ma kalau dari Mama sendiri? Mestinya ada ya. Kalau si Mama sih kan punya anak cowok cewek. Oh jadi ngerasain ya? Iya ngerasain juga. Pernah juga sampai jagain anak pacaran di rumah. Jagain kayak jadi satpam. Tapi ya seneng juga. Mama lihat gini, gimana ya sikapnya dia waktu aku ikut duduk-duduk ngomong-ngomong, kira-kira dia marah atau enggak. Jadi Mama juga cuek nih, kepingin tahu. Ternyata, jadi apa? Mama juga ngetes nih ya? Ngetes juga. Ternyata oh enggak, dia sabar juga. Lama-lama juga capek, tapi mau masuk juga kepingin tahu ini kok nggak pulang-pulang ya, caranya gimana ngusir pulang ini ya, nggak pulang gitu. Itu sampai malam berarti ya? Sampai malam. Maklum kan pacaran jarak jauh. Oh iya, aduh agak susah ya. Kangennya berarti. Betul. Terus akhirnya Mama cuma ngasih tanda. Gitu. Tapi sama anak gitu. Oh sama anaknya. Terus jadi ya batasan-batasan sih Mama rasa ya
kita yang mesti hati-hati lah, jangan terlalu, kalau dempet-dempet terus bahaya loh. Kembali lagi ya, Tuhan kan punya ngomong batasan-batasan, jangan istilahnya gini, pasti ada. Kalau kita rame-rame gini nggak apa-apa, tapi kalau berdua terlalu dempet, terlalu dekat, itu pasti akan ada setan-setan gitu iya, ya. Ada iblis-iblis ada ya. itu getaran-getaran itu yang nggak bisa nahan. Wah, berbahaya itu. Iya, bener banget. Sebaiknya harus menjaga. Kita Jadi sebagai wanita, cewek harus jaga menghargai diri. Jangan dipojok-pojok ya teman-teman, berdua-berdua tidak baik, nanti akan ada iblis-iblis lain yang menemani ya. Nanti jangan sampai ada kenapa-kenapa salahin yang cowok gitu ya kan, tidak boleh teman-teman ya, kayak gitu. Nah, misalnya nih, gimana sih caranya kita ngerasa yakin kalau dia nih yang bakal jadi yang pertama dan terakhir nih buat kita. Itu tandanya gimana sih biar kita tahu kayak gitu? Biasanya sih ada tandanya ya. Kalau kita orang percaya kan doa, terus juga lihat dari sehari-harinya, terus cara dia ngomong ya, terus sering diskusi, pasti kita tahu, pasti ada perasaan ya, kok kayaknya ini pasanganku. Terus juga ada peneguhan juga. Terus selain itu juga harus ada komitmen. Ya toh, waktu kita pacaran kan enggak mungkin kita jadi kalau enggak dua belah pihak ngomong ya aku mau gitu ya. Terus menikah juga. Karena kalau menikah itu kan enggak mungkin untuk 1-2 hari. Iya, untuk selamanya ya, Bang. Untuk selamanya. Jadi jangan seperti sekarang bosan ganti gitu, nggak bisa. Kalau kita sebisa mungkin, Tuhan ini Engkau berikan kepadaku, berarti sampai yang memisahkan nanti maut. Nah itu yang nggak mudah dan itu butuh komitmen. Dan komitmen itu nggak berarti nanti semuanya mulus, enggak. Pasti ada juga prosesnya, tapi pasti bisa dilalui proses itu kalau memang itu Tuhan yang pilihkan untuk kita. Kalau masalah peneguhannya misalnya kita minta tolong teman-teman, mungkin dari teman-teman komsel ikut doain atau mungkin dari mentor kayak gitu boleh ya Bang? Bisa, itu kan mendukung. Tapi kembali yang istilahnya yang menjalani kan kita. Berarti kita juga harus berdoa yang sungguh-sungguh, karena peneguhan itu juga selain kita diberi sama Tuhan, nanti kan ada dikonfirmasi. Terus juga dari situ teman-teman kan juga lihat sikap-sikapnya, pasti tahu. Kayak keluarga, teman kan ngomong, loh ini kok begini, anunya begini, terus kita cocokkan. Oh iya peneguhannya gini. Oh iya, berarti. Kalau dulu Mama sendiri waktu sebelum mau nikah nih yakin sama Papa nih gimana nih Ma prosesnya? Prosesnya itu panjang, mestinya nggak boleh. Dari nggak boleh itu Mama itu cuma inget gini, pokoknya aku mau nunjukin begini. Aku nggak cari orang yang istilahnya udah mapan, udah ready semuanya. Aku butuh orang yang mau hidup dengan aku nanti, itu yang mau berjuang bersama, nggak males, maksudnya mau kerja, gitu ya. Walaupun nanti orang tuanya kaya raya, dianya males juga, harta itu habis. Bener. Terus juga apa yang bisa mengasihi, ya toh, yang mau menerima aku apa adanya, istilahnya gitu, kekurangan, kelebihan tuh dia mau. Terus pokoknya sama-sama berjuang. Nah, terus orang tua kan tanya, kamu udah pasti sama dia? Ya, sudah tahu sifatnya. Jujur nih ya, kadang kita sebagai anak muda pasti supaya boleh kan pasti ngomong, pasti ada ngomongnya menutupi juga. Ya sudah tahu. Sudah pasti kamu tahu sifat-sifatnya. Iya, padahal jujur ini juga nggak tahu semua ya. Kan kenalnya baru 1-2 tahun ya, kan nggak mungkin sampai akhir. Terus sudah tahu ya sifatnya, sudah. Terus kamu nanti yang nanggung resiko loh ya, enak nggak enak, susah, seneng, kamu sudah pilih loh ya, sudah pasti. Iya Pak. Oh kalau gitu, kalau kamu sudah pasti dan mau menjalani, boleh lamar, suruh ngelamar,
dari situ karena saya sudah janji sama papa. Berarti apapun masalahnya ingat, oh iya aku nggak boleh nih sembarangan, ini udah komitmenku sendiri waktu itu untuk pilih pasanganku. Dan Tuhan kok memberikan peneguhan waktu ditanya itu, sama-sama jawabannya itu klop. Jadi ditanya di lain tempat beda-beda waktu di konseling itu kan, tanyanya beda-beda, tapi kok pas waktu kita cerita-cerita ditanya di mana, oh berarti Tuhan itu udah memang klik ya, dan memang ada klik gitu loh. Ikut seneng, ikut nostalgia kayak ada gitu klik, ya. Ada klik ya yang ditemukan, kayak semuanya memang pasti Tuhan tuh pasti bantu atur kalau memang itu jodohnya ya Mam ya. Jadi jangan sampai kalau nggak nemu, misalnya kan ada nih banyak banget, mungkin udah tunangan, udah mau tapi sampai mau deket nikah nggak klik, tapi karena takut nanggung malu nih Mam, karena mungkin udah sebar undangan, udah bayar vendor, akhirnya tetap jalanin, tapi akhirnya di pernikahannya nggak bahagia gitu ya. Nah, sebaiknya gini, sebelum, kadang-kadang kita kan takut malu. Iya. Kalau menurut mama gini, lebih baik malu sekarang daripada susah selamanya ya Mam. selamanya dan malu setelah menikah. Setelah punya anak kan kasihan. Kalau memang belum masuk di dalam pernikahan itu putus, berarti bersyukur, kadang Tuhan itu punya rencana yang lain. Nah, dalam arti kata gini, kadang bisa anak muda itu salah jalan, ya. Tapi bukan berarti salah jalan itu nggak ada kehidupan atau pengharapan selanjutnya, enggak. Tetap itu sebagai pelajaran, jangan diulangi dan harus bertobat. Ya, istilahnya salah jalan itu sampai belum pernikahan sudah melakukan hal yang salah, istilahnya sudah hubungan. Jadi kan terpaksa harus menikah. Itu juga bukan satu jalan keluar yang baik sebetulnya. Kadang karena malu untuk nutupin sampai di tengah jalan itu bisa juga. Sebaiknya ya itu sadar, bertobat, jangan diulangi lagi gitu ya toh. Bener banget. Terus misalnya nih Mam, ada dari orang tua mungkin ngelarang. Kalau aku sendiri nih Mam, aku pernah ngerasain itu. Jadi orang tuanya itu ngelarang karena nggak bisa nerima keadaan keluargaku kayak gitu. Padahal kan kita tahu juga ya Ma, kalau misalnya ada nggak semua keluarga itu sempurna. Betul. Nah, menurut Mama sendiri tuh itu baiknya gimana? Tetap diterusin yang kita sebagai anak ikut banget sama ngomongannya orang tua, apa gimana nih Mam? Padahal kan nanti yang menjalani pernikahannya misalnya nih ya Mam, itu kan kita, bukan orang tua. Itu gimana ya Mam? Memang ya, kadang dilema juga. Kadang ada keluarga yang mengalami, kan tidak sempurna. Iya. Tapi ada yang keluarga lain, istilahnya ini nggak mau terima keadaan. Tapi balik lagi gini, kadang-kadang dari satu peristiwa, ya itu kita mau melihat dan kembali, kalau sebagai orang percaya itu doa lagi. Udah nggak ada lain. Tuhan, dibalik semua ini sebetulnya ada apa? Ya. Apakah ini peringatan dari Tuhan supaya jangan diterusin, karena nanti kalau diterusin ada sesuatu hal yang nggak baik, ya. Atau terus maju tapi dengan komitmen apapun yang terjadi tetap harus dijalani. Nah itu. Tapi sebaiknya kadang orang tua kalau kedua belah pihak itu kalau mau jadi kan harus sama-sama enak, ada damai. Kalau ada satu atau yang ganjelan sebaiknya jangan, karena itu nanti susah. Ganjelannya itu di belakang nanti nggak akan makin besar gitu, makin ya besar. Ganjelannya. Benar. Kayak gitu ya. Jadi buat mungkin teman-teman semua yang udah punya pasangan juga, yang mungkin mulai ke jenjang yang serius tapi ngerasa masih nemuin ganjelan ya, sama mungkin orang tua, antara orang tua yang cowok atau orang tua yang cewek, nih kalian mulai cari tahu lagi ya. Mungkin emang sakit ya Mam, karena misalnya jawaban terakhirnya harus putus kayak gitu ya Mam, tapi
lebih baik sedih sekarang daripada sedih Betul. seterusnya ya Mam ya. Terus harus punya ini pengharapan gini dan percaya bahwa di balik semua ini pasti ada rencana Tuhan atau kebaikan Tuhan yang lebih baik. Mungkin Mami ada sharing nih kayak punya teman atau punya saudara yang ngalamin hal yang seperti ini, mungkin apa pacaran tapi masih belum pas nemuin masalah bertubi-tubi tapi akhirnya Tuhan temuin gitu sama seseorang. Oh ya ada sih gitu ya. Mami belajar gini, sebagai orang tua kita harus memang berdoa ya untuk pasangan hidup anak. Kadang kita nggak bisa melarang anak untuk berpacaran, punya teman hidup, tapi dari situ nanti kita bisa melihat ada peneguhan-peneguhan. Kalau kita doa ya Tuhan tuh bisa kasih. Kadang waktunya itu udah mepet pun itu nanti akan dibukakan. Ini ada temen ya, temen baik ini, kejadian sudah sama-sama oke, senang, tinggal mau nentuin tanggal jadiannya. Mau Tanggal melamar, nikahnya. mau melamar tanggalnya sudah ditentuin. Terus juga nanti tanggal nikahnya udah sekalian, daripada orang pacaran kan lama-lama nanti juga harus menikah kan, nggak mungkin pacaran pasti. terus akhirnya daripada lama-lama nanti berbahaya kan lebih baik disegerakan ya. Disegerakan supaya juga kalian betul-betul mengalami kehidupan rumah tangga, dan itulah yang namanya perjuangan masuk di maligai rumah tangga. Nah, dari situ kan doa. Berselangnya waktu kan pasti persiapan ya. Sudah DP semuanya. Baik itu restonya, DP untuk make up-nya, bajunya, pokoknya segalanya ya. Pokoknya tempatnya oke lah. Ternyata ada hal yang terjadi. Gimana? Yang pihak ini saya ngomong yang pihak temen saya kan cowok. Pihak ceweknya itu mintanya begini, harus begini, begini. Terus temen mama itu bingung loh. Biasanya itu kita itu yang bagian cowok itu sudah mikirin yang tepat. Nggak mungkin kita ini mau melamar itu sembarangan, ya tau, pasti juga mau memberikan yang terbaik. Ya tau. Tapi mungkin yang sana takut, wah nanti dikasih apa ya. Jadi dia sudah buka suara dulu sebelum itu. Ini harus ini seolah-olah loh. Oh ya, temannya mama itu bingung. Akhirnya udah doa lagi. Terus juga untuk bagaimana nanti pernikahan itu juga gitu, diatur begini harus begini. Nah itu singkatnya. Terakhir harus terjadi semua karena apa? Ternyata sangat posesif sekali, dan ternyata ada ancaman-ancaman di balik semua itu. Jadi istilah gini, pokoknya kalau kamu ndak nurut sama kita, dari ini cerita aja ya, bukan semua ya. Cerita nih ya. Kalau dari kamu nggak nurut dan kamu lebih mementingkan ini, lebih baik batal, nggak jadi. Lah waktu kejadian gitu, temannya mama ini kan nggak tahu, anaknya nggak pernah cerita kan? Oh jadi langsung dibilang ke anaknya kan nggak cerita. Setelah nggak tahu kenapa anaknya nggak tahan cerita, habis cerita kaget orang tuanya. Tapi itu masih lamaran ya, belum mau nikah ya? Mau dilamar itu sudah ngomong gitu, jadi mengancam. Begitu nih keluarga teman mama langsung ngomong, kalau gitu pending dulu saja deh. Kamu kasih tahu itu pending dulu dah. Untuk lamaran juga untuk pernikahan dipending dulu aja. Kaget. Gitu. Ternyata dari situ akhirnya ketahuan. Jadi modusnya itu sama. Dari dulu sampai sekarang ternyata seperti itu ya. Ya itulah, kadang Tuhan kalau kita katakan kan malu. Nah, tapi saya ngomong jangan kamu malu. Pasti banyak yang Tuhan mau bukakan, dan bersyukur. Ini sebelum jadi dibukakan lah. Kalau sudah jadi punya anak,
diancam, lebih sedih lagi ya. lebih sedih lagi. Jadi apa ya, semua tuh jangan tergesa-gesa ya Betul. teman-teman. Mungkin meskipun dari kanan kiri bilang mungkin kamu kok nggak punya pacar, atau udah punya pacar kamu kok pacaran terus, kapan nikahnya, itu jangan sampai tergesa-gesa ya Iya. oleh dorongan lingkungan, karena kita sendiri ya mam yang ngejalanin hubungannya ya. Benar. Terus juga ini mau pesen juga, Mami sebagai orang tua juga ini mau juga memberitahu mungkin buat mami-mami lain juga Iya. ya, atau juga anak muda, kita nggak boleh menjual anak. Kadang merasa anaknya pinter, cantik, itu dijual seperti barang. Jadi kalau nggak dapetin harta gitu, kayaknya nggak bahagia, itu salah. Gak sepadan gitu ya mam ya. Benar. Maksudnya saya, mama punya anak-anak nih pinter banget, dapetin cowok biasa aja, kayak buat apa sih kamu lo pinter ya harus bisa dapet cowok yang segini nih misalnya. Benar, itu salah. Justru kita yang tahu kebenaran itu harus lihat, oh ini hormat sama orang tua, ini takut, terus bagaimana dia itu bertanggung jawab, oh terhadap orang lain, terus juga ada buah kehidupannya. Justru itu yang mungkin dia nggak foya-foya, padahal kalau dilihat keluarganya itu sangat kaya. Justru kita malah seneng yang seperti itu daripada yang menunjukkan segala-galanya ternyata cuma nol. Bahaya itu. Jangan sampai dapet kucing dalam karung ya temen-temen ya. Nah itu banyak kejadiannya gitu, tapi harus bersyukur. Oke, mungkin perbincangan kita segini dulu aja ya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan lainnya kalian bisa nanti tulis di comment section. Nanti bakal dibalas sama teman-teman dari corner ya. Terima kasih ya Mama Yuni untuk waktunya. Semoga teman-teman semua juga terbukakan ya masalah relationship, buat yang masih single, yang masih nunggu janjinya Tuhan. Sabar-sabar, nggak usah bingung, nggak usah gundah-gulana, karena pasti Tuhan kalau udah berjanji itu pasti langsung ngasih. Oke, cuma waktunya kapan nggak ada yang tahu, karena waktunya kita bukan waktunya kita, waktunya Tuhan semua yang ada di dalam hidupnya kita. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mama. Sampai jumpa di lain waktu di Corner Talk. Shalom Oke, teman-teman. Hana, buat semuanya.